Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran kita, maka siswa saya harapkan harus kasih aktif absen yang telah disediakan. Sekarang kita siapkan untuk materi berikutnya. Ini adalah masalah hubungan unsur geografis dan penduduk Asia Tenggara. Pengertian unsur geografis. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Objek geografis digolongkan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik, contohnya bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Kemudian yang kedua adalah objek geografis non-fisik, contohnya keadaan penduduk dan aktivitasnya. Yang pertama, bentang alam Asia Tenggara. Daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Indonesia, Filipina, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timor Leste. Letak yang kedua, letak, luas, dan batas. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah 1.511.167 km. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudera Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudera Pasifik di timur. Keadaan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada dua jenis, yaitu iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak seluruh wilayah terhadap garis astronomis. Yang kedua adalah iklim fisik, adalah keadaan iklim yang ditinjau dari segi keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan. Contoh, iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran. Ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara ada dua, yaitu curah hujan tinggi dan suhu udara panas. B. Sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah tanah. Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme gunung berapi. Yang kedua, tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Yang kedua adalah hutan, flora, dan fauna. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini membutuhkan hutan yang
kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rota yang berguna untuk membuat beraneka ragam bara dan bahan bangunan. Yang ketiga, perairan. Kecuali Laos, semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Berikut merupakan manfaat laut antara lain. Pertama adalah sebagian sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya. Kedua adalah sebagian jalur transportasi air. Dan ketiga adalah sebagai objek wisata. Kemudian keempat, dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kemudian ada nomor 4 adalah tambang. Kecuali Singapura, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hasil tambang. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang, yang berarti penduduk di kawasan Asia Tenggara. Suku bangsa di kawasan Asia Tenggara, menurut A.L. Proeber, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu, wilayah negara Filipina. Kedua ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ada suku yang jumlah besar di Asia Tenggara, antara lain sebagai berikut. Suku bangsa Lao, Yao, dan Tai di Laos dan Thailand. Yang kedua, suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia. Kemudian ketiga adalah suku bangsa Khmer di Kamboja. 4, suku bangsa Man, To, Muong, dan Vietnam di Vietnam. Yang kelima adalah suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia. Yang keenam adalah suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan di Singapura. Jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2003, jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah 544 jiwa, 544 juta jiwa. Di sini kita lihat nomor 1 adalah Brunei Darussalam. Nomor 1 Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya 0,4. Kepadatan jiwa per kilometer 63. Pertumbuhan penduduk 1,9%. Kemudian nomor 2 Filipina. Jumlah penduduknya adalah 81,5. Kepadatan jiwa per kilometer 272. Pertumbuhan penduduknya 2,2%. Kemudian yang ketiga adalah negara Indonesia, 220,5. Kepadatan jiwa per kilometer